kita nih. Silahkan saya mereview, silahkan yang dimaksud dengan saluran cerna, dari mana sampai mana saja, silahkan dijawab. Nanti dari sana kita bisa nge-review nih, kira-kira penyakitnya apa aja. Tuh. Silahkan. Saluran cerna apa saja? Melewati apa saja saluran cerna? Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Baik, mohon maaf jika salah. Yang saya ingat, untuk saluran cerna itu mulai dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus, Ibu. Oke. Benar ya? Ada yang mau menambahkan? Ya, oke. Kalau dari sana, tadi siapa yang tadi siapa yang jawab tadi? Ini belum tak lihat di sini. Siapa tadi? Ini berapa, Dek? 651, Ibu Yayan. Satu, oke. Ya, dari tadi Yayan ya, Yayan sudah cerita. Kira-kira nih penyakit atau yang sering terjadi pada saluran cerna apa aja yang adik-adik tahu? Silahkan, ada yang mau Izin menjawab, Bu. Ya, Ini, silahkan. Bu. 16. Biasanya itu ada penyakit MAH, tukar lambung, ada GERD. Itu aja yang paling umum saya tahu, Bu. Terima kasih. Ya, ini ada beberapa juga yang sudah jawab ya. Ada apa lagi nih? Ya, tukar lambung, ya, MAH, diare, konstipasi. Oke, bagus, bagus. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ya yang sudah disebutkan itu sudah benar gitu ya. Ada beberapa memang yang bahasanya tidak umum tapi tidak apa-apa ya. Jadi ada MAH gitu ya. MAH itu tidak umum sebenarnya, tapi ya tidak masalah ya. Nanti apa bahasanya nanti kita lihat. Ya. Dari atas ya, dari atas kita punya tadi mulut ya. Nah, yang paling sering apa di mulut? Yang sering. Sariawan, Bu. Sariawan, Ibu. Ya, boleh sariawan ya. Ya, sariawan. Nah, kemudian turun lagi ke bawah. Kita punya tukak kerongkongan ada ya, GERD, GERD gitu ya. Nah, itu ada. Kemudian ke bawah lagi kita ada lambung gitu ya. Tadi ada dispepsia. Ada yang kita sebut dengan apa tadi? Tuka gitu ya, nah dan lain-lain. Kemudian turun lagi ke bawah di ini apa namanya di usus besar kita punya tadi diare, konstipasi, oke bagus ya. Kemudian ada lagi infeksi bowel syndrome gitu ya. Bowel syndrome, kemudian dan lain-lainnya. Nanti turun lagi ya, tadi ada konstipasi bisa jadi nanti ke arah anus bisa, ke usus besar juga bisa. Itu apa namanya? Tergantung nanti ya. Yang mana yang dituju ya. Oke. Dan lain-lain. Termasuk ada juga nanti kanker kolon ya. Gitu. Jadi adik-adik sudah menjawab. Nah, salah satu yang paling sering adalah ya memang yang kerjanya di usus gitu ya, karena lambung dan usus, karena mungkin itu yang paling sering dirasakan ketika kita melakukan aktivitas. Nah, banyak sebenarnya, nanti tolong dibedakan ya, ada dispepsia gitu ya, kemudian ada tuka gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu nanti kalau kita bicara tuka, kita cuma ngambil dua aja ya, yang di lambung usus, kemudian nanti yang usus besar anus. Nah, ketika kita bicara tuka gitu ya, berarti di sana ada perlukaan. Ya, tuka itu sebenarnya posisinya ada 3. Hari ini kita belajarnya di lambung dan di usus, sebenarnya juga ada di tenggorokan. Ya, kerongkongan, sorry. Yang kita sebut dengan GERD. Ya. Nah,
sekarang tuka itu apa sih? Nah, nanti ini sudah kita cerita. Kalau bahasa kerennya namanya PUD, Peptic Ulcer Disease. Kalau kita bicara peptik berarti usus ya. Tapi sebenarnya ini juga masuk ke gastrik. Nah, setelah dia kronis biasanya dia menuju ke gastrik. Nah, ini etiologinya ya dari tuka. Oke. Jadi ini adalah gangguan saluran cerna bagian atas ya. Nanti yang bawah ada diare konstipasi. Jadi ini etiologinya masih tinggi ya, 15 sampai 10 gitu ya persen. Sekarang bahkan mungkin lebih tinggi lagi jadi 18 ya. Ini lokasinya ada 3, tapi kita nggak bahas yang di eksofagus. Ada di lambung dan duodenum karena pada dasarnya sama ya. Nah ini prevalensinya duodenumnya 4 kali lebih banyak daripada kok lambung. Karena biasanya kalau tukak lambung itu akut bisa diatasi dengan segera. Ya, kemudian lebih banyak pada pria daripada pada wanita. Ya, karena sebenarnya nanti ini terkait erat dengan mekanisme pertahanan lambung, di mana pria memang lebih banyak stressingnya dibandingkan wanita. Ya. Ya, review lagi tentang anatomi lambung ya. Mungkin adik-adik sudah ingat ya, ini ada eksofagus tadi ya, kerongkongan. Kemudian ini gastrik ya, stomach gitu ya. Kemudian ya, Jin bertanya. Ya. Siapa ini? Ya, gimana, Dek? Oh, tidak direcord. Enggak, saya ini aja enggak saya record, saya screenshot aja nanti, Dek ya. Absennya udah bisa saya record. Nanti berat kalau nge-record. Makasih ya Ratna ya. Nanti absensi, presensi termasuk keluarnya saya sudah bisa ngecek ya. Saya nggak record nih. Makasih ya. Tapi saya screenshot nanti, saya foto untuk ini, untuk bukti gitu ya. Oke, kalau kita lihat ini anatomi lambung gitu ya, Dek-dek ya. Jadi di sini eksofagus, nah di sini nanti tempatnya tadi tuka eksofagusnya yang bisa terjadi. Ini ulcer gastrik ya, lambung. Nah ini model ulcernya seperti ini ya. Kemudian di sini duodenum, ini usus kita. Nah ini kalau ada ulcer seperti ini, nah ini kurang lebih ya. Jadi kalau kita bicara ulcer biasanya ini terjadi, ini Anda bayangkan dia di dalam ya. Di dalam ini terjadi perlukaan ya, ada kayak luka gitu. Nah ini yang kita sebut dengan ulcer. Nah kalau bicara tentang anatomi lambung, Anda pasti ingat ya, secara fisiologis ada beberapa cairan yang dihasilkan oleh lambung. Silahkan yang ingat apa saja. Silahkan ada yang mau menjawab. Cairan-cairan yang dihasilkan secara fisiologis dari lambung. Adik-adik silahkan. Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Ya, jadi lambung itu dapat menghasilkan getah lambung. Biasanya kalau tidak salah itu ada getah lambung, salah satunya adalah enzim pepsin, di mana enzim ini bisa digunakan untuk memecah protein itu menjadi pepton. Selain itu juga getah lambung itu menghasilkan asam klorida, Bu. Jadi asam ini difungsikan untuk membunuh daripada bakteri ataupun kuman yang masuk bersama makanan. Dan selain itu juga bisa digunakan untuk, kalau tidak salah, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, Bu. Kalau tidak salah, Ibu. Terima kasih. Ya, betul ya. Bukan tidak salah, betul ya.
Saya tambahkan. Jadi tadi ada, bagus ya, soal 3 ya, ada asam lambung gitu ya, HCl gitu ya. Tapi jangan bayangin HCl yang di lab ya, nanti terbakar perut Anda semuanya. Kemudian itu selain tadi juga untuk membunuh bakteri juga dia nanti sebagai salah satu membantu untuk mencerna ya, untuk mencerna makanan ataupun input yang masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian ada pepsin, kemudian juga ada pepsinogen. Ya, bagus ya. Ya nanti fungsi-fungsinya Anda sudah tahu. Ada lagi yang lain? Selain itu apalagi yang dipunyai tubuh selain itu dari lambung? Kalau tadi ngomong kita cerita HCl, pepsin, pepsinogen itu erat-kaitannya dengan asam ya. Tapi kalau asam terus lambung kita habis dong kita. Basanya apa kira-kira yang diproduksi? Ada yang tahu? Kalau basa? Nggak pernah dengar ya? Ya, lambung juga untuk menyeimbangi basa dia bisa memproduksi apa? Bikarbonat itu. Karbonat. Ya, nggak mungkin asam seterusnya ya. Oke, ya bagus ya. Nah, jadi sebenarnya di sana Anda sudah kebayang sekarang ya. Nah, di sana ada beberapa secara fisiologis, ada asam, ada juga basa. Ya, jadi penyeimbang. Nah, selain itu di sel-sel parietal lambung banyak lapisan-lapisan epitel ya, yang nanti juga fungsinya salah satunya juga membantu melindungi lambung dari asam berlebih ya. Kemudian ada mukus di sana juga fungsinya sama ya. Nah, itu beberapa anatomi dan fisiologi ya. Jadi itu penting untuk Anda bisa nanti mereview kembali pelajaran dengan tukak peptik ini ya. Mana dia PPT saya. Oke. Nah, itu kurang lebih. Nah, banyak sekali mekanisme di sini ya. Nanti ada mekanisme buka tutup di sini. Nah, kanker esofagus juga salah satunya penyebabnya karena nanti tekanan di lambung lebih tinggi dari di atas, sehingga nanti ada beberapa cairan dari lambung ini yang seharusnya nggak naik, ini naik. Anda pernah bersendawa ya, gitu ya. Nah, bagi beberapa orang dipikir itu sehat, padahal itu adalah salah satu tanda gitu ya, tidak sehat di mana sphincter ini Anda terbuka, jadi beberapa cairan ini naik ke atas. Nah, ini juga berpotensi. Nah, ada juga yang bilang penyebabnya kalau yang di eksofagus itu karena setelah makan langsung tidur. Jadi tekanan di sini tinggi, ini kebuka katupnya naik sedikit ya. Nah, di sini juga sebenarnya ada sphincter juga ya di duodenum dan lambung. Nah, ada beberapa banyak gerakan juga selain fisiologi, anatomi juga membantu untuk mencerna ya dengan beberapa gerakan ini. Ada sirkula, ada muskularisnya di sini banyak gerakan untuk mencerna ya. Nah, itu Anda baca-baca lagi. Nah, yang penting yang nanti kita bahas yang terkait dengan farmakoterapi ya, karena kita bicara farmakoterapi adalah mekanisme sekresi asamnya. Sehingga setelah adik-adik paham nanti mekanisme sekresi asam, titik poinnya di mana saja, nanti adik-adik bisa membayangkan, oh kalau saya mau memblok di sini, nanti obat ini yang saya pakai, gitu ya. Oke. Nah, bicara tentang sekresi asam, pernah baca nggak kira-kira apa saja yang bisa menginduksi sekresi asam di dalam tubuh kita? Udah, adik-adik? Apa kira-kira? Tiba-tiba jadi asam lambungnya naik? Salah satunya apa? Pernah bawain orang masak terus tiba-tiba perut Anda berbunyi nggak? Ya, jadi ada induksi makanan di sana. Ya, dari panca indera bisa, dari masuknya makanan secara langsung juga bisa. Oke, kalau bicara tentang
pengeluaran asam. Ini kok sini deh. Iya, nah adik-adik bisa lihat di sini sekresi asam ya. Jadi sekresi asam dimediatori oleh beberapa mediator ya. Nah, ada yang mast cell ya. Ini reseptornya adalah histamin reseptor 2. Ya, ini kebanyakan memang dimediasi ketika ada makanan masuk. Kemudian ada dari saraf. Ya, dari saraf itu ketika itu panca indera enam membaui sesuatu yang lesat. Ya, ini otomatis ini dari muscarinic reseptor dia juga bisa titik tangkapnya di sini ya untuk mengeluarkan apa namanya CA2 ya atau dari gastrin reseptor. Ini juga induksinya secara umum memang dari makanan, ya. Nah, jadi yang utama adalah pada mast cell. Ini ketika makanan datang, dia sebenarnya dianggap nanti sebagai sesuatu yang asing dalam tubuh ya, sehingga nanti akan berikatan dengan histamin reseptor memerintahkan tubuh. Ini Anda bayangkan kotak ini adalah sel lambung Anda ya. Jadi dia berproduksinya di dalam sel lambung yang kecil-kecil itu. Nanti mengaktifkan CAMP, mengeluarkan protein kinase ya. Kemudian dibantu juga adanya ATP di sini ya dalam sel ya, energi dari sel untuk menaikkan CAMP. Nah, protein kinase ini fungsinya adalah membuka katup. Ya, jadi di dalam sebenarnya tubuh itu sudah memproduksi berbagai ion. Ya, tapi dia tidak akan keluar, ini sel ya, kemudian besarnya ini adalah lambung, ini sel-sel yang kecil, dia tidak akan keluar ke dalam lambung ketika pompa ini tidak dibuka. Nah, nanti yang membuka siapa? Adalah protein kinase yang berikatan dengan CA2+. Ya, CA2+-nya ini dari blood vessel, dari gastrin reseptor. Nah, ini nanti sama makanan datang, ini indera Anda membaui, jadi saling bekerja sama. Sama juga dengan reseptor asetilkolin. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ion-ion yang ada di dalam sel ini akan dikeluarkan dengan pompa pump inhibitor. Ya, ini ada ion, di sini ada Cl, K, dan sebagainya. Ini akan bertukar. Ya, klorinnya akan bertukar, keluar ya, yang min. Nah, ini di dalam lambung kan kita punya air ya, di seluruh tubuh akan berikatan H, dengan H akan menjadi HCl. Nah, maksud dari Anda tahu mekanisme adalah titik tangkapnya ya. Kalau adik-adik yang basicnya sudah di TTK gitu akan tahu persis. Salah satu obat untuk memblok asam apa untuk ditukar. Adik-adik kalau emah misalnya ya, ini orang kadang-kadang bilangnya emah, padahal emah itu bisa jadi ya tuka ya, tapi belum tentu luka ya. Emah itu mungkin di awal ada dispepsia, nyeri-nyeri sedikit kena asam lambungnya, tapi belum luka. Setelah udah parah namanya tuka. Nah kalau misalnya seperti itu biasanya minum apa adik-adik nih? Suara saya masih kedengeran ya? Biasanya Anda minum apa? Halo, halo. Mohon izin menjawab. Kalau mah Kalau tidak salah, sukralfat bisa. Sukralfat, oke. Weh, sukralfat ya, jauh banget ya. Oke, sukralfat boleh. Apa lagi? antasida mungkin. Antasida, Ibu. Ya, terus apa lagi? Nanti kita cerita ya di mana titik tangkapnya. Apa lagi? Ranitidin. Oke, ranitidin, bagus ya. Apa lagi? Tak tampung-tampung dulu. Omeprazol, Bu. Oke, bagus. Apa lagi? Nanti di chat juga boleh ya, diketik ya. Oke. Ya, banyak ya. Ya. Omeprazol. Oke, sudah cukup. Kita akan lihat nanti titik tangkap obat-obat yang adik dapat itu banyak banget ternyata obatnya ya. Nah, jadi begini, kalau belajar farmakoterapi kita harus tahu nanti posisi pasien ada di mana sih gitu ya saat ini sehingga nanti kita bisa memilihkan yang tepat ya seperti Ibu cerita di awal kita kuliah gitu ya sebenarnya
tujuannya belajar farmakoterapi ini apa gitu ya, biar kita bisa memilihkan. Yang tadi misalnya, kapan dikasih antacid ya? Pada saat kapan saya mau kasih pasien saya omeprazol? Tadi ada yang jawab, kapan saya kasih pasien saya sukrafat? Jangan sampai semuanya dikasih jadi satu gitu ya. Jadi tidak bukan pengobatan yang rasional. Oke. Nah, dari sekresi asam dulu. Dari sekresi asam berarti kan kita bicara tentang keluarnya asam. Ya, di sini ada 2 titik tangkap ya. Tadi yang menjawab ranitidin. Ranitidin itu adalah salah satu anti, bukan anti ya. Histam apa ya? Oh, H2 blocker. Aduh, lupa ngomongnya. H2 blocker ya. Jadi di sini ada reseptor H2. Nah, nanti kerja histamin di sini, Dek. Histamin ini akan memblok ikatan semasel dengan histamin reseptor sehingga nanti CAMP dan sebagainya ini tidak bisa keluar, tidak bisa diaktifkan termasuk ATP. Ya, begitu juga CA-nya. Walaupun CA-nya keluar, dia tetap tidak akan bisa membuka. Ya, jadi histamin reseptor ini titik tangkapnya di sini. Pada awal sekali ketika induksi itu datang. Ya, nah tadi ada yang menjawab omeprazol. Ya, temennya ada lansoprazol. Ada lagi turunan yang terbaru esomeprazol. Ada pantoprazol, gitu ya. Di mana itu, Bu? Nah, itu adalah golongan POMPA-PAM inhibitor. Kerjanya di sini, di kotak ini. Oke, walaupun ion-ion itu sudah disintesis melalui yang tadi histamin reseptor dan sebagainya, dia tidak akan bisa keluar ketika pompa ini tidak dikeluarkan. Ya, sehingga titik tangkapnya ada di sini. Pompa PAM ini di sini. Jadi dia tidak akan bisa membuka pompa walaupun CL itu di induksi produksinya oleh tadi histamin reseptor dan gastrin dan sebagainya, dia tidak akan bisa keluar. Jadi blokadenya di sini. Nah, kita baru dapat 2. Ya, ini di selnya, Dek. Nah, gimana kalau misalnya asam lambungnya udah terlanjur keluar, Bu? Berarti kan dia di luar nih, di luar apikal membran ya, yang gede ini ya. Kursor saya dilihat. Ini adalah lambung. Ini sel-sel lambung ya, lapisan yang bawahan. Tengahnya kan ada lambung ya kalau Anda lihat. Nah, ketika sudah keluar apa? Netralkan dengan antacid. Nanti yang lain di mana lagi, Bu, kerjanya? Nah, nanti kita lihat titik tangkap. Yang jelas ini dulu ya, sekresi asam dulu pahami. Karena memang yang paling banyak menyebabkan terjadinya tuka adalah hipersekresi asam. Yang kedua, selain asam, tadi sudah dijawab temennya ya. Ini lupa saya, tapi sudah saya catat 3 kayaknya ya. Jadi ada pepsin di sana, Bu. Ya, pepsin dan pepsinogen. Nah, ini pepsin ini diaktifkan pada pH optimal 1,8 sampai 3,5 untuk memecah tadi ya. Jadi sekresi prostaglandin ini akan meningkatkan juga sekresi asam. Jadi ada 2 mekanisme ya, dari pengaktifasi pepsin dan juga dari tadi HCl ya. Jadi ada 2. Nah, walaupun ya secara alami gitu ya, walaupun yang tadi ya, yang ini adalah suatu siklus yang alami terjadi ya. Sintesis asam ketika ada makanan masuk dan juga sekresi pepsin untuk memecah adalah hal yang alami. Jadi ada asam di sana, tapi setelah dicerna akan dinetralkan kembali ya, karena tadi kita punya bikarbonat. Ya, kemudian ada aliran darah yang mengganti nanti, pergantian sel epitel, ya, sekresi mukus, walaupun asamnya banyak, tapi ada mukus kok yang untuk melindungi sementara, ya, dan juga sel-sel yang selalu beregenerasi. Jadi kita punya prostaglandin endogen sebagai sitoprotektif. Nah, walaupun seperti itu, kenapa tuka itu bisa terjadi, Bu? Jadi kita bicara tentang patofisiologi yang kita masuk dengan tuka, ya, adalah suatu keadaan di mana terputusnya kontinuitas. Nah, yang Anda rasakan selama ini MAH itu adalah pada saat perut Anda kosong, tetap dikeluarkan sekresi asam ya, karena mungkin sudah waktunya, karena kosong sekali itu kan kontinu keluarnya asamnya setiap jam, tapi sedikit. Ketika ditambah makanan akan jadi lebih banyak karena mencerna. Kemudian belum lagi Anda membaui sesuatu sementara perut Anda kosong, tambah lagi asamnya naik. Ya. Nah, kenapa sampai terjadi asam lambung walaupun tadi sudah ada faktor protektifnya juga, gitu ya? Ini terjadi yang kita sebut dengan tuka adalah terputusnya
permeabilitas, artinya antara dalam satu sel lapisan lambung itu ada cekoan gitu ya, dalam arti ada luka. Jadi antara satu bagian dengan bagian itu terputus di epitelnya kurang lebih dari 5 mili, itu yang kita sebut dengan tuka. Kalau masih kecil belum, ya. Nah ini berdasarkan penggolongannya tadi udah cerita. Nah kejadiannya ada yang akut itu biasanya lambung. Nah lambung yang tidak tertangani dengan baik, lama-kelamaan masuk kan. Nah, setelah lambung kan duodenum, masuk ke duodenum terjadinya tuka kronis. Nah ini insidennya, ya silakan dilihat demografinya sebentar sambil dicermati, karena nanti biasanya Anda harus membedakan antara tuka lambung dan tuka peptik ya, sehingga nanti bisa juga memilihkan pengobatan yang berbeda. Seperti itu. Oke, dilihat dulu insidennya, ya kadang-kadang nanti Anda harus nyana nih untuk membedakan tuka lambung sama tuka peptik. Nanya ke pasien yang paling signifikan biasanya terjadinya malam hari apa kapan. Terus yang paling signifikan lagi kalau dikasih makan gimana Bu? Mereda atau tidak. Nah, itu biasanya. Dari sana biasanya Anda bisa memutuskan, oh ini tuka lambung ataupun tuka gastrik. Ya. Walaupun kita tidak mendiagnosa, tapi kita perlu melakukan anamnesa untuk bisa nanti memutuskan terapi yang tepat untuk pasien kita. Ya, seperti itu. Kemudian, oke, ini ya sudah dilihat ya. Nah, ini perbedaannya. Onsetnya juga berbeda ya. Untuk gastrik, dia insidennya lebih banyak pada orang tua ya, karena mungkin kontraksi atau motilitas lambungnya lebih pelan gitu ya, sehingga asam itu lebih banyak mungkin terkumpul di sana, lebih lama terkumpulnya ya, waktu pengosongan lambungnya juga lama di sana ya. Oke, jadi ini perbedaannya. Kemudian patogenesisnya apa? Kenapa tuka lambung itu terjadi? Patogenesisnya adalah karena tidak seimbangnya adalah faktor agresif dengan pertahanan mukosa. Tadi sudah cerita ya, faktor agresifnya ada asam, ya pepsin. Nah, selain memang normal, ya dalam keadaan normal itu dibutuhkan, ada beberapa kondisi yang memicu dia menjadi lebih banyak, sehingga menjadilah tuka, bisa menginduksi tuka. Ya, ini contohnya, ada Sondrima Solinger-Ellison, nanti Anda baca ya, ini sindrom genetik di mana hipersekresi asam terjadi. Kemudian stres, ya, hormonal ya pada perempuan yang menstruasi, kemudian hamil gitu ya. Kemudian gastrik emptying time-nya yang terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Ini juga bisa memicu. Kemudian berikutnya itu karena pemicu ya, faktor agresif yang meningkat. Nah, di satu sisi ada juga faktor yang menyebabkan pertahanan mukosa menjadi lemah sehingga tidak bisa mengcover ya. Jadi yang bisa menyebabkan pertahanan mukosa terganggu adalah penggunaan NSAID ya, obat-obat obat-obat analgetik ya yang dalam golongan NSAID, sehingga nanti biasanya kalau orang-orang tuka kita ganti dengan yang non NSAID. Kemudian H. pylori ya, adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kemudian penggunaan obat adrenokortikopi, kortikosteroid, dan antineoplastik. Nah, jadi kedua faktor ini tidak seimbang sehingga menyebabkan terjadi tuka. Nah, ada dua faktor di tengah-tengah ini yang sering menyebabkan juga terjadinya tuka, yaitu merokok dan ya, kalau sindroma ini termasuk ada juga gen yang memang membawa gen untuk tuka. Nah, simptomnya gimana? Apa yang biasa dirasakan? Nyeri epigastrik itu dada sampai perut ya, kemudian dada rasanya terbakar, kemudian 1-3 jam setelah makan. Nah, berkurang setelah makan itu adalah duodenum ya, tapi bertambah ketika makan gastrik ya, ditambah nasi kok tambah sakit ya, itu berarti tuka gastrik. Tapi kalau berkurang itu tuka duodenum ya. Penat abdomen, nah ketika parah sekali bisa mual, muntah,
anoreksia ya, kemudian tidak mau makan ya, kemudian kehilangan berat badan. Ya, komplikasi yang serius terjadi ketika tidak tertangani adalah pendarahan pastinya, kemudian perforasi ya, karena tadi kan Anda lihat kalau tuka lubang ya, nah lubangnya nanti bisa membesar ya, perforasi ke organ yang lainnya, itu bahaya sekali dan sering terjadi ya karena dianggap tidak mah aja gitu ya, sesuatu yang tidak penting. Sehingga ini sebenarnya kalau kita ngomong masalah tingkat gawat daruratan, sebenarnya nggak gawat darurat banget, tapi kalau memang tidak ditangani dengan baik, ini akan menjadi seperti tadi ya, ada perforasi di sana ya, lubang, terus tembus ke organ lainnya yang paling dekat dengan lambung gitu. Oke. Saya lanjutkan. Ya. Nah, gambaran klinis tadi sudah ya, tukak lambung dan tukak duodenum. Yang mana lebih keras muntahnya, yang mana mualnya berkurang setelah makan, itu tukak duodenum ya, sedikit ya. Sudah sama bisa Anda lihat sih. Nah, diagnostik itu ditetapkan secara pasti sebenarnya tidak bisa hanya dari simptomnya. Tapi harus melihat, karena kita bicara tukak. Kalau nggak sampai nanti pakai radiografik ya, masukkan kamera ke dalam atau endoskopi, kita nggak bisa memastikan itu tukak. Paling nanti bilangnya dispepsia kembung, atau tadi bahasa umumnya mah gitu ya. Nah ini kalau mau dilihat harus memang benar-benar pakai endoskopi ya, kamera dimasukkan cermin ke dalam lambung ataupun pakai yang radiografi dengan barium tracer ya. Nah ini kalau radiologi gambaran aja kita nggak bisa baca juga ya, kurang lebih. Nah ini kalau endoskopinya seperti ini ya, jadi nomornya harusnya seperti ini. Kalau lambung Anda ya masuk ke dalamnya, ini udah ada ulcer lubangnya. Ini kalau kronik, ini tadi saya bilang sampai lubang, ini perforasi ke organnya. Nah, di luar konteks tadi gitu ya, ada sebenarnya penyebab khusus gitu ya untuk terjadinya tukak, yaitu H. pylori. Nah ini biasa kalau di Indonesia sangat jarang kasusnya ya, di luar negeri yang banyak. Nah ini kalau tukak terkait dengan H. pylori, dia nanti diagnosisnya adalah pakai urea blood test atau lewat feses ya, atau pakai darah. Filter H. pylori ada tukak, dan secara invasif kayak gastric mucosal biopsi, jadi diambil mucosal sedikit. Cuman ini jarang. Nah, jadi tapi ini tetap penting ya untuk H. pylori, karena nanti karena sudah tahu kita penyebabnya adalah bakteri, berarti nanti ada antibiotika ya. Nah, sasaran tujuannya sebenarnya tadi ya, meredakan simptom karena terkait dengan quality of life pasien ya. Jadi epigastrik, kemudian ketidaknormalan usaha, merearanitasi, faktor penyebab. Ini tadi kita cerita tentang pernapasan. Ada banyak sekali obat kok tak lambung. Ya, obat-obat ini bekerja pada titik apa? Jadi kalau ceritain hormon reseptor Pagamin ini khusus pada reseptor sel oksigen. Apa yang kita kasih adalah blokir reseptor dari gastrin, tapi ini jangan. Acetylcholine kadang-kadang ini di hormon ya. Kemudian ketika dia sudah ada di dalam sel, sini apa? Sini ya, karena dia sudah ada.
sintesis di sini ya. Nah, untuk mengurangi sintesis ionnya kita bisa lewat hormon reseptor. Tapi ketika sudah terproduksi untuk mencegah dia keluar di lumen usus kita bisa pakai pompa pump inhibitor. Ya, jadi nah, bagaimana kalau sudah terlanjur keluar, Bu? Tadi ada yang jawab HCl. HCl karena ini asid. Karena asam, kita blok dengan sirup. Ya, antacid. Nah, ini biasanya juga dipakai ketika memang kondisi dari pasiennya tidak begitu parah ya, hanya masih mual, nyeri sedikit gitu ya, nggak sampai muntah. Tapi kalau sudah sampai muntah, mual dan keras, ini nanti perlu tambahan hormon reseptor ataupun pompa pump. Nanti dipilihkan salah satu, tidak boleh dua ya, karena tidak tangkapnya. Nah, bagaimana ketika sudah terjadi perlukaan? Tadi ada yang jawab sukrafat. Nah, sukrafat kerjanya di sini. Di lumen usus juga, tapi dia fungsinya bukan menetralkan asam, tapi melindungi usus dari asam. Ya, nah, kalau Anda sudah ada bayangan, paling tidak Anda sudah tahu, berarti kalau mau ditanya regimen terapi sebelum atau sesudah makan, Anda sudah ada bayangan dari penjelasan saya sebenarnya. Ya, sukrafat itu untuk melapasi, kalau antacid itu untuk menetralkan, kemudian hormon reseptor dan pompa pump itu untuk mencegah dia keluar asamnya. Nah, Anda sudah ada bayangan sebenarnya yang mana diminum sebelum, yang mana sesudah. Ya. Ada yang mau berkomentar? Yang mana yang sebelum, mana yang sesudah? Silakan. Dari penjelasan saya. Silakan, ada adik-adik. Halo. Halo. Halo Ibu. Masih dengar? Ya. Selamat sore. Ya, silakan Julio. Ya Ibu, untuk berdasarkan penjelasan Ibu tadi, saya ada gambaran untuk obat yang diberikan sebelum makan atau sesudah makan. Nah, yang paling umum itu yang diberikan sebelum makan itu adalah golongan otasida. Karena dia tujuannya itu dalam untuk menurunkan asam lambung sebelum kita makan gitu. Terus untuk dan sukralfat juga sebelum makan. Nah, bedanya kalau yang saya pernah dengar itu kalau antasida itu kalau sebelum makan itu biasanya diberikan 30 menit dan kalau sudah makan dia biasanya 2 jam pada saat lambung sudah kosong. Nah, untuk sukralfatnya itu entah ingatan saya salah atau bagaimana, itu saya ingatnya itu 15 menit boleh diberikan sebelum makan. Nah, bagaimana dengan obat yang lain, entah itu PPI dan obat H2 blocker. Untuk obat PPI itu sebenarnya cukup efektif untuk menurunkan produksi dari asam, tapi kalau keterkaitannya dengan diberikan sebelum makan atau sudah makan itu sebenarnya bisa-bisa saja. Jadi misalkan diresepkan sesudah makan boleh, atau sebelum makan juga boleh. Untuk H2 blocker juga demikian Ibu. Karena dia sifatnya itu tidak langsung direct dengan berinteraksi dengan HCl. Terima kasih Ibu. Oke. Ya, sebelum dilanjutkan, ada yang komentar dulu yang lain? Mau menambahkan yang tadi pernyataan temannya? Julio, silakan. Setuju adik-adik? Ada yang tidak? Atau ada yang punya pengalaman yang lain? Ya, oke, kita bahas nanti ya. Ya, tadi ada beberapa yang memang sudah dijelaskan ya dengan sangat baik oleh Julio gitu ya. Oke. Jadi kita mungkin nge-review dari yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan gitu ya. Ya, oke. Nah, untuk hormon reseptor, betul ya, karena dia tidak tidak berinteraksi dengan makanan langsung, ya memang tidak ada mungkin kaidah untuk sesudah atau sebelum makan. Tapi mohon nanti diingat, dicek kembali apakah dia ada interaksi atau tidak dengan makanan. Ya, ini di luar konteks dari terapi kita. Itu pertama, kemudian lihat titik tangkapnya. Apakah dia ada di C450 atau tidak, ya, karena nanti akan terkait dengan penggunaan obat-obat yang lain. Ya, nah
Yang untuk pompa pump inhibitor, karena memang dia tugasnya adalah mengurangi asam, ya mungkin bisa sebelum atau sesudah, intinya pada saat perut kosong. Tapi umumnya memang diberikan sebelum gitu ya. Kalaupun sesudah, dia boleh ya setelah perut benar-benar kosong gitu ya. Tapi kalau pompa pump memang umumnya dia sebelum makan diberikan. Kalau yang tadi hormon reseptor betul. Nah, untuk antacid sendiri memang tidak ada sebenarnya regulasi khusus gitu ya. Antacid justru boleh diberikan sebelum ataupun sesudah. Intinya juga sama pada saat perut kosong. Jadi kalau sebelum tadi boleh 30 menit karena dia nggak spesifik ya. Sesudahnya itu mungkin saat perut kosong 1-2 jam setelah makan. Nah, khusus nanti untuk pompa pump inhibitor yang untuk memaksimalkan kerjanya juga, kemudian untuk H2 blocker untuk memaksimalkan kerja, memang idealnya kita biasanya mintanya MKI pasien adalah sebelum makan. Berapa lama? Ya tergantung nanti onsetnya ya, apakah 20 menit, 30 menit tergantung onset dari obatnya. Nah, untuk suprapat atau bismut betul tadi ya, Julio ya, jadi diberikan sebelum. Kenapa? Tujuannya dia adalah melapisi lambung. Berapa lama? Ya, tadi dilihat onsetnya berapa lama dia untuk melapisi. Dia bentuknya koloidal. Cepat, biasa juga lupa ya berapa menit, nanti Anda silahkan googling. Nah, setelah sudah terlapisi baru boleh makan. Ya, nah dari sini sebenarnya saya pengen apa yang saya jelaskan tuh Anda bisa menangkap gitu ya. Jadi lebih lama Anda mengingat ketika saya sendiri yang berbicara ya. Nah, selain suprapat kita juga punya bismut ya. Bismut juga sama fungsinya dengan suprapat. Oke, tadi ada yang komplain tidak terdengar jelas, masih ya tidak terdengar jelas ya. Saya ganti pakai 2 device saja. Sekarang Masih sudah ya? jelas Ibu. Oke, syukurlah ya. Bentar ya. Ya, kita lanjut ke tadi sudah ya. Saya harap dari titik tangkap ini adik-adik sudah mengerti. Atau kalau belum ada yang mau bertanya lagi nggak sebelum saya lanjutkan? Kalau enggak, Ibu lanjutkan kalau sudah paham tadi mengenai titik tangkap dan sebagainya. Sudah ada bayangan ya? Jadi nanti, ya kalau pasiennya masih awal-awal ya, masih belum jelas, tukak atau gimana, kemudian yang dia rasakan tidak begitu parah, mungkin ya cukup antasida saja gitu ya. Tapi ketika pasiennya memang sudah sampai mual, muntah, mungkin Anda bisa tambahkan H2 blocker atau pilih salah satu atau pompa pump, tidak kedua-duanya. Karena titik tangkapnya hampir sama. Ya. Nah, kalau memang sudah jelas diagnosanya dia tukak lambung gitu, baru mungkin nanti ditambahkan suprapat. Ya adik-adik ya. Jelas. Nah, jadi kalau berdasarkan tata laksana terapi dari golongan kelasnya, kita punya 3 ya. Satu ada penetral asam lambung ketika asamnya sudah ada di lambung ya. Jadi fungsinya ini mendapar asam, meningkatkan pedum, menghilangkan aktivitas proteolipid asam. Nah, ini antacid, ada isinya ALOH, MgOH, atau CaCO3. Sekarang biasanya banyak yang sudah bukan banyak ya, udah semua ditambahkan simeticon atau dimeticon yang fungsinya untuk menghilangkan kembung, jadi ya udara yang ada di perut ya. Kemudian golongan kedua kita punya penghambat yang kita sebut penghambat sekresi asam. Ya, di sana ada H2 antagonis. Ya, tadi ya titik tangkap kerjanya Anda sudah kebayang tadi ya di reseptor ya. Jadi ada simetidin, famotidin, ranitidin, yandindin, pokoknya apa lagi ya. Nah, nanti tolong dilihat ada beberapa dari golongan obat ini yang memang berikatan erat dengan CYP 450 sehingga bisa di-replace dengan yang lain. Simetidin kayak yang paling banyak ya. Jadi ada beberapa obat yang berinteraksi dengan simetidin sehingga untuk amannya kita kalau obat pasiennya banyak dapat obat kita mungkin pakai ranitidin ya atau famotidin. Nah, berikutnya yang penghambat eksekresi asam berikutnya ada pompa pump inhibitor atau biasa kita singkat dengan PPI ya. Ada omeprazol, lansoprazol gitu ya. Nah, nanti kita akan masuk ke
website Gionas sebentar kalau ada yang belum pernah. Nah, nanti di sana banyak obat yang Anda bisa temukan termasuk mereknya ya. Jadi karena ini 3 SKS gitu ya, biasanya kita sampai ke sana. Nanti kita lihat belajar juga studi kasus ya. Nah, berikutnya kita punya perlindungan mukosa. Tadi ya, nah saya lupa tadi. Selain suprapat dan bismus, kita satu lagi punya prostaglandin sintetik ya, yang kita sebut dengan misoprostol. Nah, prostaglandin tadi diperlukan untuk apa? Untuk regenerasi sel-sel ya, sel-sel dari lambung. Jadi kita punya untuk menambah regenerasi. Nah, bicara tentang misoprostol ya, ini dia mempunyai efek samping untuk kontraksi uteri atau rahim, sehingga memang lebih banyak dia dipakai juga off-label drug untuk membersihkan kandungan pasca melahirkan atau keguguran. Ya, kalau Anda lihat, kalau Anda mungkin kalau kandungan Anda nggak hafal ya. Kalau saya ngomong merek itu ada Sitotek ya. Nah, nanti biasanya kalau kita membedakan resep gimana? Kalau untuk tuka, biasanya dia diberikan 2 kali sehari selama 14 hari, ya, diminum. Nah, biasanya untuk pos labor ataupun setelah melahirkan ataupun keguguran, biasanya dia diberikan 2 tablet saja, ya. Kadang-kadang diminum, kadang-kadang 2 tablet dimasukkan ke vagina, tergantung itu. Nah, itu bedanya nanti kalau resepan off label dan memang yang digunakan sesuai indikasi. Nah, sehingga ini sangat dikontraindikasikan untuk ibu hamil karena bisa menyebabkan terjadinya abortus. Ya. Nah, sampai di sini saya lanjut lagi. Ini mekanismenya. Nah, tadi Ibu sudah cerita ya. Antacid itu sebenarnya dari komposisi bisa dilihat ya. MG ini banyak bisa menyebabkan diare, AL konstipasi sehingga dia digabungkan jadi MGOH dan ALOH gitu ya, sehingga jadilah dia antacid plus tadi simeticon ataupun dimeticon. Sebentar ya. Nih, mana dia tadi ya? Ya, ini ya. Common side effect-nya. Kemudian ini tadi H2 reseptor antagonis, sitokrom 450 alterate metabolism of drugs. Jadi beberapa obat akan berada pada titik tangkap yang sama, sehingga nanti perlu kita cermati apakah pasien meminum obat lain, sehingga nanti bisa kita merekomendasikan jeda antara satu obat dengan obat lainnya. Ya, ini prostaglandin, kemudian protein inhibitor ya, side effect-nya ini, kemudian suprapat, side effect-nya adalah konstipasi ya. Ini tadi prostaglandin, diare, cramps, abortion ya, common side effect-nya. Jadi dikontraindikasikan untuk ibu hamil. Nah, itu penata laksanaan terapi secara umumnya. Nah, ketika misalnya kita sudah tahu ada penyebab spesifik di sana, seperti misalnya infeksi H. pylori, gitu ya. Jadi memang harus ditambahkan terapi tambahan, ya, seperti tadi beberapa antibiotik yang memang sudah digunakan untuk ini apa namanya? Untuk terapi dari eradikasi H. pylori. Ya. Jadi ada amoxicillin,
tetrasiklin gitu ya. Amoksisilin, tetrasiklin, claritonisin ya, dengan tambahan tadi obat-obat bismut ya, PPI atau pakai antibiotik second line, levofloxacin, gatiproxacin. Jadi ternyata dari hasil penelitian, terapi kombinasi, baik kombinasi antibiotik dan kombinasi dari pengobatan asam lambungnya ini lebih efektif dibandingkan dengan tunggal, dan juga lebih efektif dengan tunggal, akan tetapi bisa meningkatkan terjadinya ya. Nah, ini beberapa regimen terapi yang dianjurkan. Jadi kalau dari kombinasinya ini ya, durasi hari yang diperlukan, ini khusus untuk H. pylori ya, kita tahu. Nah, ini persentase eradikasi ya, atau persentase pembunuhan dari H. pylori. Atau persentase ke eradikasi ya, penghilangan H. pylori dan penyembuhan. Kalau Anda pakai omeprazol 2 kali sehari tambah amoksisilin 1 gram dan claritonisin 14 hari, ini eradikasinya 80-86. Kalau lansoprazol, amoksisilin dan claritonisin 10-14 hari 8. Ini ada lebih banyak lagi yang sampai 4 kali ya, bismut, metro, dan sebagainya. Jadi 14 hari H2 blocker sendiri tambah 14 hari sekali, dipakai sekali sehari atau 2 kali sehari 80%. Nah, ini pemilihannya juga tergantung pada apakah pasiennya ada alergi atau tidak. Ya, misalnya dia alergi amoksisilin, yang paling enggak kita ganti pakai metro dan tetra, seperti ini model kombinasinya. Nah, yang memberikan eradication rate yang tinggi gitu ya adalah kombinasi ini, bismut, amoksisilin, metro, dan lansoprazol. Cuman perlu 1 hari ya, tapi ini Anda lihat tuh amoksisilinnya 2 gram 4 kali sehari ya. Itu makanya tadi kita cerita kemungkinan efek sampingnya akan lebih besar ya, atau pakai yang 7 hari, rate eradication-nya turun lagi 5%, tapi sepertinya lebih safety ya, karena amoksisilinnya gram ya. Nah, nanti pada kondisi normal biasanya H2 blocker diberikan 2 kali sehari gitu ya. Pompa pump juga kadang-kadang 2 kali sehari. Sipnya 3 kali, sulfatnya 3 kali. Ini pada kondisi pasiennya positif H. pylori. Nah, secara general gitu ya, penata laksanaan terapi secara general ya, jelas ada beberapa ya, tidak hanya farmakoterapi saja gitu ya, juga ada. Nah, tadi kita sudah cerita farmakoterapinya untuk penanganan tukanya. Nah, karena ada simptom lain yang perlu kita tangani ya pada kondisi khusus, ketika mual dan muntahnya sangat keras, kita memerlukan terapi suportif tambahan ya di luar kausal tadi ya, yang tadi asam, ranitidin, H2 blocker, pompa pump, sukrafat itu kausal ya, penyebabnya yang kita obati. Jadi asam ya asam, penetral asam, blokade asam. Nah, sekarang suportif itu adalah terapi tambahan di luar terapi kausalnya ya. Misalnya kita perlu anti-vomiting agent, Anda bisa pakai metoclopramid, bisa pakai mehidrolin ya, bisa pakai mehidrolin. Itu histamin ya, metoclopramid, ondansetron, sambil kok lupa ya, ini udah lama nggak di rumah sakit. Apa ada saya yang ada di Antimo ya, nanti Anda cari ya. Kemudian kadang-kadang ada penelitian juga yang bilang vitamin B6 gitu ya. Ini nanti bisa dipakai untuk terapi suportif. Kemudian terapi tambahan, domperidon lagi satu ya, anti-vomiting agent. Nah, ketika sangat parah sekali ya, tidak bisa tertangani dengan baik, terpaksa dilakukan pembedahan. Ya, pembedahan bisa pada tergantung posisinya ya, bisa di ankriotomi bagian lambungnya, bisa di pilostomi, bisa di fagotomi ya.
Nah, ini bisa tujuan intinya dari pembedahan itu adalah menghilangkan tadi sumbernya gitu ya, mengurangi produksi asam lambungnya bisa juga gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah perubahan gaya hidup. Nah, ini jadi hindari makan terlalu malam gitu ya. Karena menginduksi asam yang harusnya tidak diinduksi gitu ya. Termasuk susu, kemudian iritan seperti kopi, alkohol, teh, gitu ya, merokok, kemudian istirahat yang cukup, hindari stres dan relaksasi. Nah, khusus untuk luka ya, memang biasanya ada faktor recurrent. Recurrent itu tidak kambuh kembali itu ada, ya. Nah, faktor yang berisiko untuk kambuh lagi ketika sudah sembuh dari luka ini. Jadi non ulcer dyspepsia, kemudian kita punya chronic gastritis ya, female gender ya, karena tiap bulan dapat PMS gitu ya. Jadi emosinya tidak stabil, ya, intellectual disability ya, kemudian younger age, high rate of primary infection, ada infeksi primer yang tinggi gitu ya. Jadi tingginya juga kadar urea dalam tes ya, urea dalam nafas ketika dilakukan tes. Ini adalah faktor recurrent. Nah, saya nggak ada ini ya, bentar, nggak ada studi kasus ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saya carikan studi kasusnya dulu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Di OASA kayaknya ada studi kasus ya, apa ujian itu ya. Sebentar. Ada yang bertanya dulu sampai sini adik-adik? Sebelum saya lanjutkan, kita coba dulu status studi kasus gitu ya. Ada? Ada yang mau bertanya? Atau sudah? Sudah adik-adik? Sepertinya dari teman-teman belum ada pertanyaan, Ibu. Pertanyaan, oke ya. Saya coba buka nanti studi case dari POD di OASO ya. Nanti Anda lihat ya, mungkin nanti tugas Anda juga hampir mirip gitu ya. Screen. Oh, ini dia. Ini. Oh, ya, bisa dilihat nggak? Bisa, Dedek? Halo? Bisa, Ibu. Nah, Bisa, Ibu. nah, ini case tadi tahun lalu gitu ya. Kita pakai latihan aja. Nanti saya bukakan lagi. Ya, ini contohnya. Ya, silakan. Dari kasus ini bisa dibaca, perlu Ibu bacakan. Nah, silakan dipelajari dulu. Ibu kasih waktu mungkin 5 menit gitu ya. Nah, untuk bisa menjawab 5 sampai 10 menit nanti silakan yang bisa nanti kita bahas bersama-sama. Silakan. Ya, apa-apa. Minta password. Ibu nggak tahu passwordnya. Nangis.
Ibu mohon izin bertanya, Bu.
Oke, ada yang mau komentar? Yang pertama dulu, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya luka lambung. Ya, kita melakukan assessment-nya dari SOAP-nya. Jadi nanti SOAP-nya apa, nanti penata laksanaan terapinya apa saja yang kita berikan. Silakan. Ada yang mau komentar dulu? S-nya apa, O-nya apa, P-nya ya. SOA assessment-nya, apa yang terjadi dengan pasien Anda, apa penyebabnya, baru nanti P-nya penata laksanaan terapi. Silakan. Ada yang mau komentar? Nggak usah semua deh, salah satu boleh dulu. Ya, silakan Amelia. Halo, tes. Selamat sore, Bu. Apa suara saya terdengar? Dengar. Silakan Amelia. Menurut saya, berdasarkan contoh kasus yang tertera di layar, yang menyebabkan si pasien ini tukak lambung adalah karena si pasien ini mengkonsumsi natrium diklofenak untuk mengatasi osteoartritisnya. Karena natrium diklofenak itu kan merupakan golongan obat NSAID yang mekanisme kerjanya itu menghambat siklooksigenase yang biasa digunakan untuk terapi rematik. Di sini natrium diklofenak itu menyebabkan tukak lambung pada duodenumnya yang ditandai dengan sakit perutnya itu, Bu. Terus tuh juga penggunaan aspirin. Penggunaan aspirinnya itu juga menyebabkan tukak lambungnya itu, Bu, karena dia kan bersifat iritatif terhadap gastrointestinalnya, Bu. Sekian dari saya. Makasih, Bu. Ya. Bagus, Amelia. Ada lagi yang mau menambahkan? Berarti tadi diklofenak dan aspirin ya. Oke, kalau yang lain saya tanya, probabilitas lebih besar aspirin atau diklofenak di sini? Silakan. Karena nanti kita harus memutuskan ya, di plan ya, karena dia punya osteoartritis juga, nanti mau pakai obat apa. Atau mau tetap dipakai atau enggak. Atau yang mana yang di stop dulu, seperti itu. Ya tadi dari penyebab, oke, bisa aspirin, bisa natrium diklofenak, bisa juga keduanya. Ada yang mau lebih spesifik menjawab? Silakan. Baik, apabila salah, saya kan mengkonsumsi nadi untuk si osteoartritis pada lutut, sedangkan nadi kan obat golongan atau non-steroidal anti-inflammatory drugs, sehingga sifat dari obat COX 1 dan COX 2, sehingga akan jadi COX 1 itu juga. Bentar, Wahyuni ya. Bisa diulang dek, suaramu kurang jelas, mungkin teman-temannya juga nggak jelas dengar ya, apa saya? Baik, apakah sekarang sudah jelas, Ibu? Sudah. Baik, saya ulang. Mungkin mohon maaf apabila salah, mungkin jawaban saya itu lebih ke natrium diklofenaknya. Karena kan Ibu Ani ini mengkonsumsi nadi untuk mengatasi osteoartritis pada lututnya. Nah, di mana iya benar, NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs yang memiliki sifat untuk memblokir siklogenase. Nah, jadi di mana obat ini itu akan memblokir siklogenase 1 dan siklogenase 2. Jadi siklogenase satunya itu juga terhambat. Mungkin tidak dengan
terhambatnya siklogenase satunya itu tidak ada yang melindungi mukosa lambung atau mungkin mukosa lambung usus. Mungkin itu yang menyebabkan terjadinya iritasi atau tukak lambung. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah. Yang mau menanggapi dari sisi aspirin nggak? Aspirin gimana? Aspirin, ada yang mau menanggapi untuk aspirinnya? Belum? Oke, ya. Kita review dulu. Nggak ada ya? Julio nggak komentar, Julio? Biasanya Julio rajin yang komentar. Oh, ini ada yang ngomong ya? Ntar Ibu lihat dulu. Ya, sini siapa? Ayu Kurnia. Oke. Natrium diklofenak ya. Oke. Ya. Aspirin gimana aspirin? Aspirin dosis rendah memungkinkan nggak dia terjadinya tukak lambung? Mungkin kalau aspirin memungkinkan Ibu. Nah, aspirin itu dari sisi mana? Dari sisi mana? Dia masuk NSAID nggak? Masuk, Bu. Ya, masuk ya. Ya. Masuk, Bu. Ya, jadi sebenarnya kedua-duanya memiliki potensi yang sama dengan mekanisme yang sama, kan gitu ya? Ya, betul. Kalau kita bicara, ya kalau kita bicara tentang kemungkinan penyebab, bisa jadi dua ini, ya. Tapi kalau adik lihat, dicermati case-nya, dia sudah mengkonsumsi selama 2 tahun, ya. Nah, masuk rumah sakit karena muntah dan berak berdarah. Nah, tidak ada keluhan sakit, hasil pemeriksaan endoskopi di dalam tukak lambung, H. pylori negatif. Nah, kalau kita lihat dari diagnosisnya adalah tukak lambung, di mana biasanya tadi kalau dari etiologi tukak lambung itu adalah tukak yang sifatnya apa? Dari sisi kejadian, akut apa kronis? Kronis Ibu, izin menjawab. Lambung kronis ya? Benar. Oke. Nah, itu kan sudah 2 tahun berarti dia terkikis sebenarnya sedikit demi sedikit itu. Dilihat dari waktu pasien ya, minum. dari waktu ini loh lihat diagnosisnya tukak lambung. Kalau dari patofisiologi akut ya, Julio ya. Oh iya. Ya, akut. Nah, kalau dari case, makanya nanti dicermati dibaca ya. Kalau dari case, dilihat dari diagnosisnya tukak lambung ini berarti akut. Ini baru loh terjadi, belum 14 hari. Ya, nah nanti dibaca. Pasien tidak memiliki tapi mengkonsumsi aspirin dosis rendah. Nah, kita juga nggak tahu nih konsumsi dosis rendahnya sejak kapan. Ya, apakah dalam waktu dekat atau enggak. Yang jelas, tetap di sini penyebabnya bisa dua. Ya, bisa jadi karena walaupun sudah bertahun-tahun, tapi mungkin sekarang kondisinya kurang bagus gitu ya, turun proteksi lambungnya atau proteksi dari barier protektifnya, ya bisa jadi sekarang terjadi. Ya, yang jelas memang keduanya bisa berpotensi. Diklofenak bisa aspirin. Nah, dalam kasus ini tadi sudah dijelaskan bisa terjadi kedua-duanya, tapi tukaknya baru terjadi awal, akut, ya. Nah, aspirin ini kita nggak tahu. Apakah kalau baru mungkin 14 hari ya kita tenggarai mungkin aspirin, tapi bisa jadi juga karena konsumsi natrium diklofenak yang terlalu banyak, lama, juga menjadi tukak lambung. Ya, baru terjadi saat ini, jadi akut statusnya. Ya, betul ya. Nah, itu penyebabnya. Oke, di sini ada juga beberapa clue yang bisa Anda lihat. Ya, pertama tadi udah, kedua obat adalah NSAID, jadi berpotensi untuk terjadinya induksi asam lambung. Ya, muntah dan berak berdarah. Ya, ini berarti kalau berdarah ini berarti sudah ada darah dalam lambung maupun di dalam ususnya salah satu, berarti sudah ada terjadi tukak ya, perlukaan di sana. Nah, dikonfirmasi dengan endoskopi betul tukak di lambung, H. pylori negatif.
Ya. Nah, berikutnya yang juga menguatkan diagnosis dari TUKA adalah HB-nya 7. Ya, ini rendah. Berarti di sana ada pendarahan. Ya. Kemudian di sini tidak memiliki riwayat kardiovaskular tapi mengonsumsi aspirin dosis rendah. Ini subjek objektif dan asesmennya sudah jelas tadi ya. Kemudian sekarang plan-nya. Ya, tadi penyebabnya jelas, bisa aspirin dosis rendah dan juga pengkonsumsian natrium diklofenak dalam jangka waktu lama. Oke, sekarang untuk penata laksanaan terapinya bagaimana? Silahkan, ada yang mau berkomentar? Ya ini sudah bagus-bagus ya. Silahkan adik-adik, enggak apa-apa ya. Saya nggak pernah ini istilahnya. Kalaupun Anda salah, enggak masalah. Intinya Anda mengemukakan pendapat, ini karena kita juga baru ya, tumben kita belajar kasus gitu ya, nggak apa-apa, nanti lama-lama Anda akan bisa lebih, lebih karena sering latihan bisa lebih cepat, dan ini juga case-case model kayak gini biasanya nanti untuk ujian UKAI Anda sering diberikan, ya, jadi kalau sudah terpola dan menjawab nanti pasti bisa. Silakan untuk penata laksanaan terapinya gimana? Dari plan yang Anda buat, plan 1, apa kira-kira? Izin menjawab, Bu. Ya, satu aja, Teresia. Satu plan aja, Teresia. Bagi yang lain, ya silakan. Baik, kalau dari karena tukar lambungnya sendiri, mungkin bisa memakai ranitidin sebagai H2 blocker supaya nanti dia tidak, asamnya itu tidak bisa keluar dari sel ke lambung. Mungkin seperti itu, Bu. Dan nanti natrium diklofenaknya itu bisa diminum setelah mengonsumsi ranitidinnya, diberi jeda setelah mengonsumsi ranitidinnya itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Ya, Bu. boleh. Plan 1, memberikan nih tadi ya. Oke, tambahkan terapi, kemudian memberikan jeda. Oke, silakan yang lain. Komentarnya. Yang lain? Izin berkomentar, Ibu. Ya, silakan. Siapa ini? Jadi sedikit saja, Ibu. Ya. Untuk bagi saya itu ada pemberian dua golongan, Ibu. Jadi yang pertama pemberian obat pelindungnya, baik dia semisal contohnya analog prostaglandin seperti misoprostol atau sucralfate bisa diberikan untuk melindungi mukosa yang terjadi tukak tadi. Kemudian yang kedua, untuk penghambat sekresi asam, mungkin seperti yang Diva tadi jawab, untuk dari saya bisa digunakan juga omeprazol atau penghambat proton yang lain bisa diberikan. Dan juga obat yang lain seperti famotidin. Seperti itu, Ibu. Ya, oke, bagus ya. Jadi advice kedua, selain H2 blocker, alternatif yang lain yang sama, mekanismenya kita bisa pakai, selain H2 blocker, kita bisa pakai pompa pump inhibitor, tergantung nanti kondisi pasiennya yang mana kira-kira suitable gitu ya, boleh. Terus berikutnya tambahan yang bagus ya, karena sudah terjadi pendarahan memang harus dikasih pelapis ya, di sini bisa sucralfate ataupun nanti analog prostaglandin gitu ya, sucralfate, analog prostaglandin maupun bismuth bisa Anda pakai, karena di sini sudah ada pendarahan, harus ada lapisan di sana. Oke, yang lainnya, plan yang lain silahkan. Mohon izin. Ya. Baik, mohon maaf apabila salah, Ibu. Di sini karena ada data bahwa pasien itu HB-nya rendah, jadi menurut saya diperlukan terapi untuk anemianya itu, Ibu. Berupa terapi suportif, bisa diberikan tablet penambah darah yang mungkin mengandung vitamin B kompleks seperti Neurobion, Ibu. Sekian, Ibu, mohon maaf bila salah. Boleh, ya, anemia. FE ya, suplemen FE gitu ya. Apa? Neurobion. Neurobion. Oke. Ya, ya, ini juga tambahan yang bagus ya, tapi nanti tolong dilihat pasiennya umurnya 72. Tadi apa? Neurobion. Neurobion itu vitamin isinya ya, ada FE enggak? Nah, sebenarnya yang diperlukan di sini adalah penambahan FE, tapi dalam kasus
karena pasien Anda sudah tua, umur 72 tahun, biasanya FA, kalau Anda pasti sangobion, misalnya yang fully FA, ini nanti efek sampingnya adalah konstipasi. Jadi biasanya kita hindari ya. Jadi mungkin kasih multivitamin yang lain, yang juga bisa menginduksi peningkatan HB, misalnya asam folat, ya kalau Anda baca. Stepnya lebih di atas daripada sangobion, maksudnya nggak langsung ya kalau sangobion merah. Kalau FA dia direct, dia akan mengikat kemudian meningkatkan HB. Tapi kalau asam folat dia bertahap, asam folat dulu kemudian ada mekanisme satunya baru nanti meningkatkan HB. Ya itu bisa nanti ya. Karena pada kondisi ini memang sangat rentan ya. Sering memang terjadi konstipasi. Tapi kalau misalnya umur 72 tidak mengalami gangguan keluhan, boleh dikasih seperti tadi. Ya, itu bagus ya. Oke, ini namanya terapi suportif. Ya, ya. Ada lagi yang lain? Mualnya gimana? Muntah, mual, muntah? Saya izin berpendapat, Bu. Ya, silakan. Ari. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Saya mohon maaf jika salah sebelumnya. Baik, mungkin terapi obat yang bisa dicoba itu dari dengan sistem kerja analog prostaglandin itu misoprostol. Cuman saya mendapat dari literatur tuh memang misoprostol itu dapat bertindak sebagai profilaksis atau pelindung tukak lambung yang disebabkan obat-obat lain seperti NA diklofenak sebelumnya, karena kita ketahui bersama pasien ini sudah meminum selama 2 tahun, sehingga untuk NA diklofenak sendiri mungkin bisa ditetapkan, dan untuk obat lambung ini, obat tukak lambungnya bisa menggunakan misoprostol, meskipun saya juga membaca bahwa memiliki efek samping yang sangat buruk bagi wanita hamil. Namun jika kita lihat dari kasus ini merupakan wanita berusia 72 tahun yang mungkin sudah menopause dan tidak sedang mengalami kehamilan, mungkin dapat untuk diberikan. Namun jika begitu bagaimana, Bu? Mungkin bisa Ibu luruskan jika salah. Terima kasih, Bu. Oke, ya, nggak masalah. Bagus, Ari. Saya rasa sangat bagus ya pendapat seperti ini. Karena kalau kita lihat dari histori, 2 tahun ya, seperti tadi Julio cerita, bisa jadi kemungkinan terjadi pengikisan mukosa gitu ya. Jadi mukosanya tipis ya, regenerasinya berkurang karena NSAID, karena mekanisme siklooksigenase 1 dan 2 tadi. Sehingga ya ini menjadi satu alternatif juga ya, jadi untuk diberikan misoprostol. Jadi kita ada beberapa alternatif, saya catat dulu ya, nanti baru kita tetapkan gitu ya. Jadi tadi ada H2 blocker, oke. PPI kita kasih juga oke. Nah, ini pilih salah satu kan gitu ya, karena mekanisme sama. Kemudian pelapis juga perlu ya, sulcrafat, dan juga analog prostaglandin kan gitu ya. Nah ini juga, nah ini kebetulan juga mungkin mekanisme hampir sama ya, melindungi sama-sama. Kalau yang dari sisi analog dia juga menumbuhkan gitu ya. Nah nanti kita harus pilih. Nah mungkin kita kasih keempat-empatnya, pilih dari salah satu. Nah tugas kita tadi benar, nah, kita harus mereview. Ini semuanya benar ya yang tadi dijawab untuk farmakoterapi, tapi kita harus memilih. Oke. Nah, sebelum ke sana, jadi tadi menjawab sudah banyak sekali ya, terima kasih adik-adik. Jadi saya rasa Anda, kalau dari sisi cara Anda menjawab sih, saya dari penilaian saya, walaupun tidak semua menjawab, gitu ya, mudah-mudahan sama. Sepertinya transfer knowledge-nya sudah nyampe ke Anda, gitu ya. Ya 75% lah, 70-80. Nah, cuman sekarang pola berpikirnya yang harus kita arrange lagi, ya. Dari sisi terapi sudah bagus. Jadi dari plan-nya harus berjenjang cara berpikirnya. Pertama, kita sudah tahu dari assessment tadi subjektif objektif yang menyebabkan adalah adanya NSAID, 2 NSAID, diklofenak dan aspirin. Kita harus putuskan plan pertama. Pertama kali adalah dari penyebab. Apa yang kita harus lakukan dengan penyebab ini? Kan gitu ya, karena ini penyebabnya. Sama kalau misalnya H. pylori penyebabnya udah eradikasi dulu H. pylorinya. Jadi nanti cara berpikirnya yang runut, hilangkan penyebab. Yang jelas aspirin harus dihapus, gitu ya. Nah, itu tadi aspirin harus tidak diberikan lagi karena tidak ada riwayat kardiovaskular, ngapain minum aspirin? Dah, plan pertama adalah
stop aspirin. Ya. Nah. Plan kedua, penyebabnya natrium diklofenak, Bu. Tadi udah dijawab banyak. Sikloorganesa bla 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 penyebabnya sehingga nanti mengikis sel parietal lambung. Oke, tapi punya osteoartritis loh, Bu. Ya, boleh. Dilanjutkan ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, tapi ada alternatif yang lain lagi. Ya, lanjutkan, misalnya ini sudah cocok dengan ini, osteoartritisnya tertangani, kita nggak perlu mengganti, tapi mungkin bisa direkomendasikan dengan NA diklofenak yang disalut. Ya, jadi nanti ketika dia disalut, dia akan lebih rendah untuk mengiritasi lambung, itu bisa jadi. Atau nanti kalau ya tergantung keuangan pasien karena ini nanti mahal, atau kita cobakan dengan terapi yang tadi. Yang jelas, plan pertama adalah mengeradikasi penyebab. Aspirinnya hentikan, natrium diklofenak dilanjutkan, jadi minumnya harus ditreat setelah makan pasiennya, ya karena menginduksi asam lambung itu harus dipastikan, atau kalau punya uang lebih kita ganti dengan yang salut. Ya selama tertangani dengan baik, kita nggak usah mengganti jenisnya. Nah yang itu yang pertama. Yang kedua, penata laksanaan. Tadi sudah dijawab bagus ya. Ada H2 blocker atau PPI. Silahkan dipilih yang mana. Nah, pada kondisi pasien yang sudah lanjut usia, biasanya banyak sekali penyakit yang diderita. Ya kemungkinan yang yang bisa kita pilihkan, H2 blocker boleh deh. Sementara dia tidak minum yang lain. Tapi coba dilihat interaksinya dengan yang lain. Ya. Nanti PPI juga mungkin kalau dari sisi ini PPI mungkin lebih aman ya dari sisi interaksi dengan yang lain. Tapi nanti tergantung lagi case-nya setelah Anda gali dari pasiennya. Ya, keduanya boleh tapi pilih salah satu. Berikutnya di sini ada pendarahan ya, masih yang step kedua terapi. Jadi pilihkan. Mau milih analog prostaglandin atau sukralfat. Ya. Bisa jadi kita nggak mungkin memberikan keduanya ya, karena bisa polifarmasi juga, jadi dipilih. Kedua-duanya baik. Kalau dari sisi terapi memang lebih baik yang di awal untuk menghindari pendarahan, karena kalau pakai analog prostaglandin dia perlu waktu untuk berefek gitu ya. Nah, bisa jadi kita kasih dulu sukralfat selama beberapa hari ya, sampai misalnya lukanya menutup ya, karena kalau misalnya kita lapisi kan dia tidak tersentuh. Mungkin sampai obatnya habis, kemudian bisa kita lanjutkan dengan analog prostaglandin. Ya, adik-adik ya, mudah-mudahan paham. Itu yang kedua. Ketiga, terapi suportif, Bu. Ya, tadi sudah dijawab. HB-nya 7. Ya, kasih tambahan suplemen FE, lihat lagi umurnya. Tadi saya sudah cerita ya. Berikutnya ada muntah deh, bukan hanya mual ya. Teratasi, atasi. Nah, pilihkan juga sesuai dengan umur. Ada di sana metoclopramid, ada domperidone, ada ondansetron, yang mana. Nanti set diteratur ya. Itu yang ketiga. Sudah ya, selesai yang ketiga. Dan keempat mungkin lain-lain, bisa ditambahkan mungkin diet dan sebagainya gitu ya, untuk tadi KIE-nya dan sebagainya. Ini KIE plan-nya. Nah selain di terapi yang kedua ya, di keempat KIE plan-nya juga nanti dipastikan diberikan berapa lama, kemudian nanti kalau tetap diberikan natrium diklofenak benar harus dijeda dengan tadi pemberiannya H2 blocker yang lebih mana duluan, kemudian kapan makannya, itu juga benar ya tadi plannya. Nanti dia akan masuk ke bagian KIE yang nomor 4. Ya, jadi dari jawaban semuanya sudah benar, jadi tinggal nanti pola pikir Anda untuk mengurut. Ya, jadi ketika ketemu nanti kasus seperti ini, oke, saya sudah siap jawabannya seperti ini. Itu nih, kurang lebih ya. Oke, itu mungkin dulu dari saya. Ada pertanyaan dulu sebelum mau nyoba satu kasus lagi atau sudah? Kalau sudah mungkin sebentar ya, saya lihatkan dulu kuisnya ada nggak ya? Ini siapa nih? UTS farmakoterapi saat genap, coba kita lihat dulu ya. Nggak ada tuh.
Saya biasanya kasih kasus juga sih di kuis. Nanti aja deh. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ibu izin bertanya Oh iya, mengenai silakan. studi kasusnya Niki, Bu. Berarti ini hanya sebagai latihan ya, Bu, tidak dikumpul ya? Oh enggak, latihan. Nanti kalau baik, dikumpul kita buat lagi. Karena sebenarnya memang kalau bisa memang karena ini 3 SKS, satunya kita latihan gitu ya. Latihan biar Anda tahu nanti kalau ada soal seperti ini nanti kita kerjakan. Nanti case-nya ada lagi yang kita nanti kerjakan. Kemarin kesepakatannya per kelompok ya, Dek ya, tapi upload-nya semua ya. Lupa saya. Iya, Bu. Ya, oke, Kemarin ini sudah ada nih. dibagi untuk kelompoknya. Oh iya, oke. Ini ada ini juga sebentar. Save chat, taruh saya save chat. Ini juga ada dari Putri Puspita ya. Ini juga bagus ya. Ini di yang keempat ya, KIE-nya. Selain farmakologi bisa dilengkapi oke, tidak ya bagus, tidak terlalu pedas ya bagus, menghindari minuman dapat ya kopi ya cocok. Oke. Ya, ini udah Kadek Yunia sebenarnya sudah ya, tidak memiliki riwayat, mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter, apakah ya dihilangkan ya, karena bisa jadi dia, oh ya bisa jadi dia resep juga ya. Oke, makan pedas, ya oke, sudah bagus sekali ya adik-adik ya, ini chatnya udah saya save, nanti bisa kita pakai untuk nilai tambahan keaktifan gitu ya, bagi yang tadi tidak bersuara di chatnya bisa saya lihat. Oke. Saya rasa nggak bisa 3 jam ya, kok 3 jam, 2,5 jam, ya cukup segini aja dulu ya, Anda juga capek ya. Nanti kita lebih banyak latihan di berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya cukupkan adik-adik ya. Terima kasih banyak, mohon maaf ini kuliahnya sore-sore gitu ya. Oke, sudah hampir 2 jam. Oke.